Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang input output pemrograman ladder pada Om Ronzen ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan bahas timer atau pewaktu. Nah, di sini simbolnya T. Kemudian ada trigger input dan reset operation. Nah, bedanya apa? Kita nanti akan lihat langsung ya. Kita pakai yang pertama trigger input. Trigger input ini gunanya untuk mengaktifkan si timer tadi. Kalau reset operation itu untuk mengembalikan nilai dari si timer ke 0 lagi. Seperti itu. Waktunya yang sedang berjalan dikembalikan ke 0 lagi. Seperti itu. Langsung aja ya kita coba. Kita pakai trigger input untuk mengaktifkan timer. Kemudian relaynya kita pakai T0. Nah, kemudian di sini kita panggil T0. T0 sudah diaktifkan, selanjutnya kita panggil T0. Kontaknya seperti biasa ada normally open dan normally close. Tadi kita punya relay T0, maka relay nomornya kita number kita sesuaikan T0 juga. Nah, kemudian untuk tipe-tipenya timer ini ada di sini ada 5 ya. Tapi kalau di hardware itu kalau nggak salah, seingat saya 4. Twin timernya itu enggak ada, cuman nanti kita cross check lagi aja. Tapi tetap ya akan saya jelaskan semuanya nanti. Oke, yang pertama ada on delay timer. On delay timer ini berarti on-nya delay. Ketika kita klik, dia nggak langsung nyala. Delay dulu sesuai waktu yang kita set. Di sini nanti kita set value-nya, set waktunya, baru dia akan nyala. Kemudian ada off delay timer. Off delay timer berarti matinya delay dulu. Ketika kita klik, dia nggak, kemudian kita lepas, dia nggak langsung mati, melainkan delay dulu sesuai waktu yang diset, kemudian dia baru mati. One shot pulsa, ini pulsa sekali, nanti akan kita lihat bedanya. Ketika kita klik lama, dia tetap kehitung sekali gitu. Intinya kayak gitu. Untuk lihat lebih jelasnya nanti akan kita praktekkan. Kemudian flashing pulse, ini pulsa berkedip. Jadi nanti nyala mati seperti itu. Kemudian twin timer ini untuk flashing, tapi nyala dan matinya itu beda gitu ya. Oke, langsung kita akan praktekkan satu-satu. Yang pertama kita on delay timer. Di sini kita kasih output yang biasa, normal output. Kita sambungkan. Kita ke start simulasi. Oh, sorry. Kita belum set waktunya ya tadi ya. Waktunya kita set misalkan 3 detik. Ini di sini ada detik, milidetik, menit, detik, jam, menit. Tapi untuk pembelajaran ya kita pakai yang bentar-bentar aja ya. Nah, berarti kita pakai 3 detik gitu. Kita start simulatornya, kemudian run. Nah, ketika kita klik, kita ganti ke momentari dulu. Ketika kita klik sebentar, maka dia nggak langsung nyala. Tapi ketika kita klik terus, nunggu 3 detik dulu baru nyala. Supaya lebih jelasnya, teman-teman bisa aktifkan di sini show present value list. Nah, di sini kita bisa pantau nih. Kita set waktunya 3 detik. Kita klik, dia nggak langsung nyala karena ada on delay timer 3 detik. Kita harus klik dulu, nunggu 3 detik, kita tahan. Nah, 3 detik dia baru nyala seperti itu. Nah, itu on delay timer. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Lalu apa gunanya reset tadi? Oke, kita buat input I1, kemudian kita taruh di sini T0 juga tapi reset. Kita
sambung, kita langsung start simulator. Kita run. Nah, ini supaya lebih gampang kita ganti ke alternate karena kita akan mengoperasikan si reset juga. Kita tampilkan dulu. Nah, teman-teman lihat di sini present value ketika saya aktifkan dia akan berjalan ya, berjalan. Ketika 3 dia nyala. Saya matikan lagi. Nah, di sela-sela berjalan saya klik reset. Nah, maka balik ke 0. Saya klik reset, balik ke 0. Klik reset, balik ke 0. Jadi gunanya untuk mengembalikan nilai ke 0 lagi. Seperti itu ya, untuk reset ya. Oke. On delay timer sudah, trigger reset sudah kita bahas. Sekarang kita hapus. Malah kehapus semua. Oke, nggak apa-apa. Kita pasang lagi timer T0. Sekarang off delay timer. Off delay timer dengan waktu 3 detik juga ya. Nah, kita langsung start simulator, kita run. Kita ganti ke momentary. Ketika kita klik sebentar, ketika kita klik sebentar, maka dia nggak langsung mati, melainkan delay dulu 3 detik. Nah, waktunya kita tampilkan dulu. Klik sebentar, 1, 2, 3 baru mati ya. Klik sebentar, 1, 2, 3 baru mati. Nah, itu namanya off delay timer. Oke. Off delay timer, on delay timer sudah kita bahas. Selanjutnya kita lanjut ke one shot pulse, pulsa sekali. Nah, ini bedanya apa? Nah, untuk melihat bedanya kita buat yang baru aja di sini. I1 untuk input 1, kemudian di sini kita pasang timer T1. Trigger input untuk mengaktifkan timer T1, kemudian kita panggil timer T1. Seperti ini, kita pasang pulsa sekali. Pulsa sekali, waktunya 3 detik juga ya. 3 detik pas. Kemudian di sini kita pasang Q1 maksudnya. Q1, sorry. Nah, kemudian kita start simulator. Kita run. Ketika kita klik, ini kan ketika kita klik yang off delay timer ini akan nyala 3 detik kemudian mati. Tapi apa yang terjadi ketika kita klik terus-terusan? Mungkin kita ganti ke alternate ya. Yang artinya diklik terus-terusan, sama aja ya. Klik terus-terusan, maka lampunya akan nyala terus. Nah, di sini kita bisa lihat value-nya juga. Value-nya nggak akan jalan dia. Tetap 0 aja. Kita ganti ke momentary, sama ya, ketika kita klik terus dia 0 aja. Ketika kita lepas baru dia menghitung sampai 3 kemudian baru mati. Nah, kalau pulsa sekali ketika kita klik terus tetap dia menghitung sampai 3 kemudian mati. Jadi walaupun kita klik terus menerus dia dihitungnya tetap sekali karena one shot pulsa sekali yang dihitung cuman sekali. Klik terus menerus tetap dihitung klik sekali, dihitung 3 detik kemudian mati. Klik sebentar juga tetap 3 detik mati. Klik lama ya 3 detik mati gitu. Oke, itu bedanya off delay timer dan one shot pulsa. Oke, sudah kita bahas. Sekarang kita ke flashing pulse ya. Flashing pulse ini kita kasih waktunya 1 detik aja ya. 1 detik karena ini pulsa berkedip. Kita langsung simulasi di sini. Klik. Run. Ketika kita klik ini. Ketika kita klik terus maka dia akan berkedip. Nah, jadi selama 1 detik dia nyala mati.
Jadi nyalanya setengah detik, matinya setengah detik. Itu. Nah, terus yang twin timer itu apa bedanya? Ya itu tadi seperti yang saya bilang di awal, bahwasanya ketika kita mau nyala dan matinya itu beda, maka kita bisa pakai twin timer. Misalkan nyalanya itu 1 detik, tapi matinya itu 500 milidetik. Oh, 50 milisecond. Oh, nggak bisa ya berarti ya. Oh, ini bisa kita koma. Oh, nggak bisa juga. Gini aja deh. Nyalanya 2 detik, matinya 1 detik gitu. Oke, kita klik. Sorry, ini 0. Nah, kita start simulation. Nah, ini kita ganti ke alternate, supaya kita bisa nyalain dua-duanya. Nah, yang ini 1 detik sama waktunya, nyala mati. Yang ini kita klik, nyala 2 detik, mati 1 detik, nyala 2 detik. Oke, kita tampilkan. Kita juga bisa tampilkan waktu di sini, jam ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nyala 2 detik, mati 1 detik. Nyala 2 detik, mati 1 detik. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari timer ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita akan lanjutkan ke counter atau pencacah atau penghitung ya. Sekian dan terima kasih.